Renungan Kamis 3 Juli 2025, Pesta Santo Thomas Rasul. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Saudara-saudariku terkasih, bagi orang Katolik maupun Protestan, ketika mendengar nama Thomas, pikiran orang terarah ke Rasul Thomas, salah satu murid Yesus yang memiliki sikap skeptis dan ingin tahu. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Thomas yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Sekembalinya Thomas, murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Dari ungkapan ini nampak jelas sikap skeptisnya Thomas yang belum percaya akan kebangkitan Yesus tanpa sebuah bukti atau tanda nyata. Thomas ingin melihat dan menyentuh luka-luka Yesus untuk memastikan bahwa ia sungguh-sungguh setelah bangkit. Thomas bersikap demikian karena ia tidak melihat Yesus yang bangkit secara langsung seperti murid-murid yang lain. Ia sungguh mencari jawaban dan bukti nyata untuk memastikan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Yesus sangat mengerti dan paham dengan situasi hati, kerinduan, dan sikap Thomas. Maka 8 hari kemudian, Yesus berada kembali di rumah dan Thomas bersama-sama mereka. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus hadir lagi di tengah para murid, membagikan damai sejahtera kepada mereka. Secara khusus ia menawarkan kepada Thomas kesempatan untuk memeriksa luka-lukanya dan memastikan bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Ia juga meminta Thomas agar tidak ragu-ragu lagi tetapi percaya bahwa Yesus telah bangkit. Disinilah Yesus sabar dan penuh kasih, ingin membantu Thomas untuk memahami dan percaya kepadanya. Sikap Yesus ini membawa perubahan besar dalam diri Thomas. Ia merendahkan diri dan berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Disinilah Thomas percaya dan menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya yang memiliki kuasa dan kekuatan ilahi. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudariku terkasih, dari sikap Yesus ini, Yesus sungguh memuji Thomas karena telah percaya setelah melihatnya. Selain itu, Yesus menegaskan bahwa iman sejati tidak selalu memerlukan bukti fisik atau penglihatan langsung. Percaya kepada Yesus tanpa harus melihatnya secara nyata adalah suatu bentuk iman yang lebih tinggi dan lebih membahagiakan. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Ia dikenal sebagai Thomas si Ragu. Adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus. Ia berasal dari Galilea, namanya dalam bahasa Syria berarti kembar. Santo Thomas sangat mengasihi Yesus meskipun pada mulanya ia ragu-ragu. Ketika Yesus harus pergi menghadapi bahaya mati, para murid yang lain berusaha mencegah kepergian Yesus, tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Mari kita pergi juga bersama-sama dengan dia untuk mati." Menurut tradisi, Santo Thomas pergi mewartakan Injil hingga India dan setelah mentobatkan banyak orang, ia wafat sebagai martir di sana. Saudara-saudariku terkasih, kadang-kadang kita juga memiliki sikap seperti Thomas, tidak mudah percaya. Perlu ada bukti baru kita percaya. Yesus memuji orang yang percaya tanpa harus melihat bukti. Kita yang hidup di zaman ini disebut orang yang berbahagia
karena tidak melihat namun percaya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah Tritunggal, percaya akan kebangkitan Yesus, percaya bahwa Allah sungguh-sungguh terlibat dalam hidup kita? Menurut pengakuan iman, kita tak boleh meragukan kebangkitan Yesus. Kita harus terus membaharui iman dan pengakuan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Dan semoga dengan kekuatan yang kita terima dari Yesus melalui sabda dan ekaristi, kita semakin teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Santo Thomas Rasul, doakanlah kami.